Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang terpotong pada video sebelumnya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian yang kedua. Untuk memulai video ini, saya akan memutarkan sebuah video tentang pidato Bung Karno tentang Pancasila. Berikut videonya. Dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Piagam Jakarta. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil pada akhir persidangan pertama. Tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota. Soekarno diberi mandat untuk memimpin panitia kecil tersebut. Anggota-anggotanya terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Hasilnya akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Ada beberapa usul dari anggota yang harus dibahas, yaitu penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Selanjutnya di kantor besar Jawa Hokokai, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Hasilnya, panitia kecil akan membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Tugasnya adalah membahas berbagai usulan para anggota tentang dasar negara. Hasil ini dilakukan karena belum tercapainya kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan susunan sebagai berikut. 1. Soekarno sebagai ketua. 2. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Lalu anggota ada Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945 malam, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Adapun dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Ada Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Selanjutnya BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soekarno mengetuai Panitia Hukum Dasar. Tugasnya membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara.
Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada 14 Juli 1945. Hasilnya berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Indonesia Merdeka, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk sehingga kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu hari saja. Hal ini membuka jalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Wedio di Ningrat berangkat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua, akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada 6 Agustus 1945. Selanjutnya pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Namun keinginan mereka ditolak oleh golongan tua. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh dari Indonesia Timur terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya tercapai kesepakatan dengan mengganti bunyi kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi. PPKI kemudian menggelar sidang keesokan harinya pada 18 Agustus 1945. Perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam rapat tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya tersebut ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jadi, Pancasila yang disahkan urutannya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi kesepakatan nasional atau konsensus. Kedudukannya tersebut diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut, yaitu Pancasila sebagai dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.